Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitriani dengan NIM 2022080101. Di sini saya akan menjelaskan tentang wakaf dan ibtidah guna memenuhi tugas pada mata kuliah Tajwid dan Tahsinul Quran. Pertama, wakaf dan ibtidah. Allah telah menjaga keabsahan Al-Quran dengan menugaskan penjagaannya melalui ulama alim dalam bentuk ilmu nahwu dan shorof, penulisan Ros Utsmani, wakaf, dan ibtidah guna menjaga pergantian susunan Al-Quran dari beberapa perubahan dan pemalsuan Al-Quran. Adapun wakaf ibtidah merupakan salah satu ilmu yang wajib dipelajari. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu ketika ditanyai mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila, yang artinya bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Maka beliau Imam Ali radhiyallahu anhu pun menjawab, yang dimaksud tartil di sini adalah memperbaiki huruf-hurufnya dan mengetahui wakaf-wakaf bacaannya. Wakaf. Dasar wakaf terdapat dalam hadis yang berarti Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memutus bacaannya pada lafaz Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian berhenti dan melanjutkannya Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian berhenti lagi dan melanjutkannya Maliki Yaumiddin. Adapun wakaf secara bahasa artinya menahan atau mencegah. Secara istilah, wakaf adalah memutus suara pada akhir kalimat ketika hendak mengambil nafas dengan niat mengawali bacaan, tidak dengan niat i'rad. Hukum wakaf. Ibnu Jazari dalam syairnya berkata, walaisa fil Qur'an min waqafil wajib wala haramin ghairu ma lahu sabab. Yang artinya, tiada satupun wakaf dalam Al-Quran yang wajib, dan tidak ada satupun wakaf yang haram, kecuali jika ada sebab tertentu yang mengharuskannya. Adapun macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf ada 4, yakni wakaf ihtibari, wakaf iltirori, wakaf intizori, dan wakaf ihtiyari. Yang pertama, wakaf ihtibari atau memberi kabar atau keterangan. Pengertian wakaf ihtibari yaitu bacaan wakaf yang dilakukan oleh qori yang bertujuan untuk menguji, memperbaiki bacaan, dan mengajarkan tentang tata cara wakaf dalam suatu kalimat. Contohnya dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27. Watlu alaihim naba abnai adama bilhaq idh qarraba qurbana fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Pada ayat tersebut, apabila qori berhenti pada kata naba'a ba'nai, yang sebenarnya tidak diperbolehkan wakaf kecuali untuk kepentingan pengajaran. Jika terpaksa wakaf, seharusnya ada tambahan nun pada ujung lafal yang berubah menjadi ibnain. Namun jika diwaswalkan, maka membacanya sesuai dengan tulisan mushaf. Kemudian macam-macam wakaf yang nomor 2 yaitu wakaf iltirori atau terpaksa, yakni bacaan wakaf yang dilakukan karena terpaksa atau darurat tanpa keinginan pembaca, seperti kehabisan nafas, bersin, batuk, lupa, dan lain sebagainya. Pembaca boleh berhenti pada bacaan manapun, namun wajib memulai lagi dari bacaan di mana ia berhenti, agar tidak merusak makna. Contoh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ketika berhenti atau wakaf pada kata huda, maka harus memulainya dari kata ala huda, karena jika memulainya dari huda atau kata setelahnya dapat merusak makna. Adapun hukum dari wakaf iltirori adalah boleh. Macam-macam wakaf yang nomor 3 yaitu wakaf ihtiyari atau memilih, adalah bacaan wakaf yang dilakukan oleh qori karena keinginan atau kehendaknya sendiri tanpa disebabkan oleh sebab-sebab tertentu seperti ihtibari, memberi kabar atau keterangan, iltirori, terpaksa, maupun intizori, menunggu.
Adapun waqaf ikhtiyari dibagi menjadi 4, yaitu waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan, dan waqaf qabih. Yang pertama, waqaf tam atau sempurna, yakni waqaf yang sudah sempurna artinya dan tidak ada hubungannya dengan ayat sesudahnya, baik secara lafaz maupun arti. Oleh karena itu, sebaiknya pembaca setelah melakukan waqaf langsung memulai dengan ayat berikutnya. Waqaf tam dibagi lagi menjadi 2, yaitu waqaf tam lazim atau bayan tam dan waqaf tam mutlaq. Waqaf tam lazim atau waqaf bayan, waqaf yang wajib berhenti pada waqaf dan memulai bacaan pada lafaz setelahnya, sebab jika dilanjutkan dengan lafaz setelahnya akan merusak makna. Tanda waqaf tam lazim yaitu mim kecil, artinya wajib berhenti pada lafaz yang diharuskan waqaf. Waqaf tam mutlaq, waqaf yang dianjurkan untuk berhenti dan memulainya pada lafaz setelahnya, artinya diperbolehkan waswal atau menyambung dengan lafaz setelahnya selagi tidak merubah makna. Akan tetapi waqaf lebih utama. Waqaf mutlaq ditandai dengan olah, artinya waqaf lebih utama daripada waswal. Kemudian jenis waqaf ikhtiyari yang nomor 2 yaitu waqaf kafi atau cukup, di mana berhenti pada kata yang sempurna kalimatnya namun masih berkaitan makna dengan kalimat sesudahnya, tidak berkaitan lafadznya. Waqaf kafi ditandai dengan tanda jim atau waqaf jaiz. Contoh, pada kata la yu'minun dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 yang artinya mereka tidak akan beriman, kemudian ayat selanjutnya yang berbunyi khotamullah yang memiliki arti Allah telah mengunci. Dari kedua ayat tersebut masih berkaitan maknanya, yaitu penyebab mereka tidak akan beriman adalah karena Allah telah mengunci hati, pendengaran, dan penglihatan mereka. Jenis waqaf ikhtiyari yang nomor 3 yaitu waqaf hasan yang berarti bagus, yakni berhenti pada kata yang sempurna susunan kalimatnya tetapi masih berkaitan makna dan lafaz dengan kalimat sesudahnya. Waqaf hasan ditandai dengan shola atau al-wasfu aula dan swat atau murakhas, artinya lebih baik tidak berhenti namun diperbolehkan berhenti saat darurat tanpa mengubah makna. Adapun jenis waqaf ikhtiyari yang nomor 4 atau yang terakhir yaitu waqaf qabih yang berarti buruk, yakni berhenti pada kata yang tidak sempurna susunan kalimatnya karena berkaitan dengan lafaz dan makna kalimat sesudahnya. Waqaf qabih ditandai dengan tanda lam alif atau la waqfi fi. Contoh dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2. Pembaca berhenti pada kata alhamdu. Kedua kata tersebut merupakan susunan mubtada khabar. Oleh karena itu, pembaca tidak boleh berhenti dengan sengaja, kecuali darurat seperti kehabisan nafas, bersin, dan lain sebagainya. Demikian pula tidak boleh ibtidak atau memulai bacaan pada kata sesudah waqaf tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.